tingkat kriminalitas semakin tinggi. Premanisme bak wabah yang menular ke setiap daerah. Aparat keamanan tampak semakin kewalahan, sehingga kejahatan bisa terjadi setiap saat tanpa ada yang bisa mencegah. Berita-berita mengerikan setiap hari kita dengar melebihi sarapan pagi. Entah itu soal pembunuhan, perampokan, bahkan pemerkosaan. Lantas apakah kita akan berdiam diri menyaksikan semua itu lewat di depan mata, menunggu aparat keamanan datang atau mengharapkan seorang macam Superman turun tangan? Kita tidak bisa mengharapkan bantuan orang lain karena mereka juga dalam posisi yang sama. Saat ini semua orang, anggota masyarakat sangat rentan menjadi korban tindak kejahatan. Kriminal bisa menyentuh laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, kaya atau miskin. Jadi sebaiknya kita berusaha meningkatkan perlindungan pada diri kita sendiri. Kita bisa belajar ilmu bela diri seperti karate, taekwondo, silat, jiu-jitsu dan lain-lain. Kegiatan ini sangat bermanfaat. Selain untuk melindungi diri dari kriminalitas, ilmu bela diri juga membangkitkan rasa percaya diri pada seseorang, membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Bandingkan dengan anak-anak yang hobinya hanya main game atau terjebak dalam pergaulan bebas. Namun harus diingat bahwa, bela diri bukan untuk bergaya, tetapi bisa digunakan untuk melindungi diri dari tindak kejahatan. Apakah ada solusi lain selain dengan belajar ilmu bela diri? Ya, tentu ada. Inilah ilmu bela diri yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan doa, memohon perlindungan dari Yang Maha menjaga diri kita. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul, ad-du'a silahul mu'min, yang artinya doa adalah senjatanya orang mukmin. Dengan kekuatan doa bukan hanya makhluk yang nyata seperti orang yang hendak berbuat jahat, binatang buas, bahkan setan pun tidak mampu mencelakai kita. Karena Allah langsung yang akan menjaga dan melindungi diri kita. Di antara doa-doa serta zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul, untuk menjaga diri dari setiap kejahatan, bala, dan penyakit yang patut kita amalkan antara lain. Yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas dan Muawizatain, Al-Falaq dan Anas pagi dan petang. Diriwayatkan dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah. Saya bertanya, apa yang aku ucapkan, ya Rasulullah? Beliau bersabda, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas dan Muawizatain, ketika petang dan pagi sebanyak 3 kali. Maka hal itu mencukupimu, melindungi dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. 2. Mengucapkan doa seperti yang disebutkan dalam hadits. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba itu ketika pagi yang mengawali setiap hari dan petang yang mengawali setiap malam membaca. Dibaca 3 kali, maka tak ada sesuatu pun yang dapat mencelakainya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. 3. Membaca doa seperti yang disebutkan dalam hadits Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa. 4. Membaca doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, bahwa ia berkata, seseorang datang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, semalam saya disengat oleh kalajengking. Beliau kemudian bersabda, sekiranya di waktu petang engkau mengucapkan 5. Mengucapkan doa seperti yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut ketika pagi dan petang. 6. Mengucapkan doa seperti yang disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, di antara doa yang biasa dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah
Demikian itulah cara bela diri yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan kekuatan doa. Aku yakin, Allah akan melindungi dan menjaga kita setiap saat. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.